itu nggak masalah, asalkan nilai UASnya bagus. Layanan tadi berfungsi untuk membantu nilai teman-teman. Syarat supaya tutorial tadi yang saya sebut tadi bisa membantu teman-teman, itu syaratnya nilai UASnya paling tidak benar 30%. Kalau syarat UASnya udah benar 30%, artinya nilai tutorial tadi bisa membantu. Kayak yang TTM tatap muka itu membantu nilainya sebesar 50%, kalau yang online itu 30%, kalau TMK hanya 20%. Jadi silakan pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Ini yang saya sebut tadi, mahasiswa silakan belajar sendiri. Kemudian kalau teman-teman butuh layanan bantuan belajar, ada yang namanya tutorial atau bimbingan tatap muka TTM. Kemudian kalau ada yang biasanya PGSD, PG PAUD, biasanya itu lebih milih yang tatap muka. Kemudian ada tutor, biasanya melalui e-learning. Kemudian web ini sebagai pengganti kalau kelas. Kemarin kalau ada yang ikut sosialisasi terkait layanan tatap muka itu teman-teman harus memiliki di dalam satu kabupaten itu paling tidak ada satu angkatan yang memilih mata kuliah yang sama, itu baru bisa dibuat satu kelas. Itu pun kalau temannya mau mengajukan registrasi tatap muka, karena tatap muka itu dikenakan biaya 150.000 lagi. Sedangkan untuk yang web, karena misalnya di Kabupaten di Curug misalnya ada 5, di Kepayang ada 5, di Lombok ada 5, di Luku ada 5. Nah, karena jaraknya berjauhan, dibuatlah kelas yang namanya web, yaitu yang nanti pakai Teams atau pertemuan secara tatap muka. Biasanya pertemuannya pakai menggunakan aplikasi namanya Teams, Microsoft Teams. Ini kalau di konvensional itu biasanya ketemu tatap langsung kayak gini, pengajar sama mahasiswa, biasanya pertemuannya sebanyak 16 kali. Sedangkan kalau di UT itu pengajar melalui media sebagai bantuan, kemudian baru sampai ke mahasiswa. Ini tahapan-tahapan yang harus diikuti mahasiswa setiap semester ya. Kemudian di sini mahasiswa harus melakukan registrasi mata kuliah. Biasanya ini teman-teman banyak yang kelewatan karena nggak tahu intro dan lain sebagainya. Kita kemarin terakhir registrasi tanggal 11 September, kemudian di tanggal 12 dan 13 dan seterusnya masih ada yang nanya, saya mau registrasi mata kuliah kalau di Pandu. Itu gimana kita mau jawabnya kira-kira? Karena waktu udah habis, karena UT itu basisnya udah by system semua. Kalau teman-teman telat 1 menit, 1 detik pun kalau udah telat itu nggak bisa diapa-apain lagi, nggak bisa dibantu. Kecuali teman-teman minta bantuannya sebelum waktunya ditutup. Begitu juga nanti ketika ujian. Waktu ujian tinggal 1 menit lagi, teman-teman baru buka, pihak UT pasti nggak bakalan bisa membantu. Kayak gitu. Semuanya karena sudah berdasarkan sistem. Ini lokasi kantor UT pusat yang ada di Pondok Cabe. Luas, kalau teman-teman mau main ke Jakarta boleh silahkan. Ini kantor layanan yang tersebar di Indonesia, begitu juga dengan ada yang di luar negeri. Nah, fungsi layanan kantor layanan ini, misalnya teman-teman hari ini di Bengkulu ya, tahun depan nggak tahu tahunnya dipindahin tugas ke Jambi atau ke Palembang kayak gitu. Nanti kan takut masalah perizinan administrasi dan lain sebagainya jauh ke Bengkulu. Teman-teman silahkan nanti kunjungi layanan kantor layanan yang ada di Jambi ataupun di Palembang. Nanti silahkan koordinasi aja ke kantor layanannya. Jadi terkait masalah nanti ada pindah tugas dan sebagainya, teman-teman nggak usah panik, tinggal lapor aja. Oke? Ini kantor UT yang ada di Bengkulu di Lingkar Barat. Kalau teman-teman mau sesekali ke kantor silahkan bertemu sama Pak Dwida nanti. Kemudian ini struktur UT, rektor, dekan, biasanya per fakultas, kemudian direktur. Seharusnya yang saya bilang tadi Pak Direktur yang ada di sini untuk membuka acara dan menyampaikan materi.
Ya, ini jumlah mahasiswa aktif di UT sekarang per tanggal 14 September sudah 525.000 kurang lebihnya, sudah sebanyak itu ya. Ini fakultas yang ada di UT, teman-teman bisa baca, bisa lihat di website juga. Nanti kalau mau nyaranin ke teman-temannya fakultasnya ada apa aja, teman-teman bisa lihat di laman UT ACID. Di sana lengkap. Ini yang saya bilang tadi ya, jaminan kualitas. Jadi teman-teman jangan khawatir, UT itu sudah tersertifikasi oleh Bank PT, ICDE dan International Organization for Standardization (ISO). Ini kurang lebih kita ada dua wisuda. Maksudnya dua wisuda ini, wisuda yang ada di pusat, yang di Jakarta itu teman-teman nanti silakan kalau mau wisuda di pusat nanti silakan laporin aja kayak gitu. Tapi kita juga ada wisuda untuk yang di Bengkulu. Kalau merasa di Jakarta terlalu kejauhan terkait terkendala masalah akomodasi dan lain sebagainya, nanti kita adakan juga di Bengkulu. Tapi biasanya itu 1 atau 2 bulan dari kegiatan wisuda yang ada di UT Pusat. Kalaupun nggak mau ikut wisuda nantinya nggak masalah, karena teman-teman bisa langsung ngambil ijazahnya. Kalau ijazahnya sudah ada, nggak butuh wisuda lagi karena udah sebelumnya misalnya kayak gitu, nanti teman-teman silakan langsung aja ambil ijazahnya. Biasanya kalau teman-teman mau daftar butuh cepat, nggak perlu lagi wisuda, datang aja ambil ijazahnya. Oke, terima kasih. Kemudian boleh minta dulu.